dari kelompok 4. Saya Resti Aulia. Saya Selinda Wigati Asyafiana. Saya Amanda Aulia Marcel. Saya Mudriana Ramiditi. Saya Zofira Akiralisri. Jadi di sini kami akan membahas materi integral hubungan. Teman-teman masih penasaran kan? Yuk kalau penasaran cekidot. Untuk sifat limit yang pertama itu adalah limit X mendekati C. K itu sama dengan K. Nah, K ini apa sih? K ini adalah konstanta. Nah, untuk konstanta itu sendiri bisa nilainya berapa aja? Bisa 5, bisa 7, bisa 12, dan sebagainya. Nah, contoh soalnya, limit X mendekati 5, konstantanya itu 10. Maka hasilnya itu tetap 10, karena 10 itu adalah konstantanya. Untuk sifat limit yang kedua, itu adalah limit X mendekati C, X sama dengan C. Nah, contoh soalnya gimana sih? Nah, contoh soalnya itu limit X mendekati 5, X, maka hasilnya itu tetap 5. Untuk sifat limit yang ketiga, yaitu adalah limit X mendekati C dengan fungsi fx. Nah, untuk sifat limit yang ketiga ini, kita langsung memasukkan nilai X ke dalam fungsi fx. Nah, untuk contoh soalnya yaitu limit X mendekati 5 dengan fungsi fx-nya itu 2X tambah 1. Nah, untuk itu, maka nilai X-nya itu langsung kita masukkan ke dalam fungsi 2X tambah 1. Jadi, 2X tambah 1 itu 2 kali 5 ditambah 1, maka hasilnya yaitu 11. Untuk sifat limit yang keempat, yaitu adalah limit X mendekati C, fx ditambah gx. Nah, untuk sifat limit yang keempat ini bisa berlaku pada sistem pertambahan ataupun pengurangan. Gimana cara mengerjakan sifat limit yang keempat ini? Yaitu dengan cara memisahkan fx dengan gx-nya. Nah, yaitu dengan limit x mendekati c untuk fx di plus minus limit x mendekati c untuk gx. Untuk sifat limit yang kelima, yaitu adalah untuk perkalian fungsi fx dan gx. Caranya sama dengan sifat limit yang sebelumnya, yaitu dengan cara pemisahan, yaitu limit x mendekati c untuk fx dikali limit x mendekati c untuk gx. Limit fungsi yang selanjutnya yaitu limit x mendekati c untuk pembagian fx per gx. Nah, pada sifat limit yang ke-6 ini, kita harus menggunakan sistem coret atau dengan cara pemfaktoran. Nah, syaratnya ini dilakukan jika gx-nya itu sama dengan 0. Untuk contoh soalnya yaitu limit x mendekati 2, x kuadrat dikurang 2 per x kurang 2. Untuk contoh soal seperti ini, kita bisa menggunakan dengan cara pemfaktoran atau sistem coret. Kenapa kita harus menggunakan sistem pemfaktoran atau pencoretan tersebut? Karena jika kita masukkan nilai x-nya itu 2, maka nilai gx-nya itu sama dengan 0, maka tidak berlaku pada limit. Jadi kita harus menggunakan sistem coret atau pemfaktoran. Nah, untuk x kuadrat kurang 2 ini bisa kita sederhanakan dengan cara mengeluarkan x-nya agar bisa kita coret dengan x kurang 2, yaitu x dikali x kurang 2. Maka x kurang 2-nya itu bisa kita coret. Jadi, limit x mendekati 2, x. Nah, untuk mencari jawaban ini, kita bisa kembali ke sifat limit yang kedua tadi. Jika limit x mendekati c, x, maka hasilnya itu tetap c. Maka, limit x mendekati 2, x, maka hasilnya yaitu 2. Untuk sifat limit yang terakhir yaitu pembagian, di mana salah satunya itu adalah dalam bentuk akar. Nah, jika pembagian limit ini hasilnya itu tidak boleh 0 per 0, maka kita harus menggunakan sistem pemfaktoran atau coret atau dengan menggunakan perkalian sekawan. Biasanya dalam sistem perakaran ini atau limit dalam bentuk akar, maka kita menggunakan itu adalah perkalian sekawan. Nah, untuk contoh soalnya yaitu limit x mendekati 7,
2 kurang akar X kurang 3 per X kuadrat kurang 49. Nah, ini kan ada dalam bentuk akar nih teman-teman. Jadi, kita bisa menggunakan dengan perkalian sekawan. Caranya yaitu dengan mengalikan 2 kurang akar X kurang 3 per X kuadrat kurang 49 ini dengan 2 ditambah akar X kurang 3 per 2 ditambah akar X kurang 3. Kenapa jadi tambah? Karena kalau dalam perkalian sekawan ini kurang itu nanti perkalian sekawannya itu menjadi tambah, sedangkan tambah itu nanti menjadi kurang. Jadi kita gunakan pertambahan karena sebelumnya itu adalah menggunakan pengurangan. Nah, dalam bentuk perkalian sekawan ini selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Di sini teman-teman harus mengetahui konsep A kurang B dikali A tambah B sama dengan A kuadrat kurang B kuadrat. Nah, kita misalkan 2 itu adalah sebagai A dan akar X kurang 3 itu adalah sebagai B. Maka kita bisa mengalihkannya. 2 kali 2 itu adalah 4, sedangkan akar X kurang 3 dikali akar X kurang 3 itu adalah X kurang 3. Dibagi, nah untuk di bawahnya itu kita kalikan seperti biasa saja. Itu X kuadrat kurang 49 di dalam kurung dikali 2 tambah akar X kurang 3. Nah, selanjutnya X kuadrat kurang 49 ini bisa kita sederhanakan lagi atau bisa kita faktorkan, yaitu dengan cara X tambah 7 dikali X kurang 7 dikali 2 tambah akar X kurang 3. Sederhanakan lagi, maka didapat hasilnya limit X menuju 2, 7 kurang X dibagi X tambah 7 kali X kurang 7 per 2 tambah akar X kurang 3. Maka 7 kurang X dengan X kurang 7-nya itu bisa kita coret. Maka hasilnya di atas itu sisa min 1. Dengan begini kita bisa langsung memasukkan angka 7 ke dalam nilai X. Maka hasil yang didapat itu min 1 dibagi 14 dikurang 2 tambah 2. Maka hasil yang didapat yaitu adalah min 1 per 50. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya sebelumnya, yaitu materi selanjutnya mengenai limit tak hingga. Nah, dalam limit tak hingga ini memiliki dua bentuk. Untuk bentuk pertama akan saya jelaskan, yaitu contohnya limit X menuju tak hingga 2X pangkat 3 ditambah 4X pangkat 2 ditambah 5X per 4X pangkat 3 tambah 4X. Nah, untuk kalau ketemu soal seperti ini, idenya itu adalah dibagi dengan pangkat tertinggi. Pangkat tertingginya tadi kan dari contoh itu 3 kan, maka kita bisa membaginya dengan pangkat 3, atau juga bisa membuatnya seperti dikali 1 per X pangkat 3. Nah, hasilnya itu nanti yaitu 2 ditambah 4 per X ditambah 5 per X pangkat 2 per 4 ditambah 4 per X pangkat 2. Nah, bagi yang lupa atau yang belum tahu, jika suatu konstanta dibagi dengan tak hingga, maka nilai limitnya itu pasti sama dengan 0. Sehingga kalau misalnya kita substitusikan ke hasil yang kita temukan tadi yang memiliki nilai X, maka semuanya itu akan bernilai 0. Maka hasil akhirnya itu tinggal 2 per 4 atau sama dengan 1 per 2. Nah, dengan ide berpikir kayak gini, kita bisa merumuskan kalau limit X menuju tak hingga yaitu A X pangkat M ditambah bla 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 terus per B X pangkat N. Nah, punya limit dengan catatan untuk M dan N itu pangkat tertinggi dari persamaannya. Nah, kalau dari persamaan di atas kan kita bisa tentukan jika pangkat yang di atas itu lebih besar daripada pangkat yang di bawah, maka nilai M-nya itu tak hingga. Jika pangkat M-nya pangkat yang di atas itu lebih kecil daripada yang di bawah, maka nilainya itu kita bisa mengambilnya sama dengan 0. Kalau untuk apabila M-nya itu sama dengan N-nya atau yang di atas itu pangkat di atas sama dengan yang di bawah, maka kita bisa mengambil koefisiennya aja, yaitu A per B. Sebagai contoh, ya yang pertama kita ambil yaitu limit X menuju tak hingga 4X pangkat 3 ditambah 5X ditambah 1 per 7X pangkat 2 tambah 5X. Nah, di sini kan kita bisa melihat bahwa pangkat di atasnya itu pangkat tertingginya 3 dan yang di bawah pangkat tertingginya 2. Maka di sini M-nya itu lebih besar daripada nilai N-nya, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa isinya itu sama dengan tak hingga.
Untuk yang contoh kedua, misalnya limit X menuju tak hingga. Nah, 2X pangkat 4 ditambah 7X pangkat 3 ditambah 1 per 6X pangkat 5 tambah 10X pangkat 4. Di sini kan kita bisa melihat bahwa pangkat yang di atasnya itu lebih kecil daripada pangkat yang di bawah, atau M-nya itu kan lebih kecil daripada N, sehingga hasilnya itu sama dengan 0. Nah, untuk selanjutnya, contohnya yang ketiga yaitu limit X menuju tak hingga dalam kurung 2X tambah 3 dan selanjutnya 2X tambah 5 per 2X tambah 2 tambah X dalam kurung 2 kurang X. Nah, kalau ini kan kita harus mengalihkannya terlebih dahulu kan. Nah, nanti hasil akhirnya itu mah 6X pangkat 2 ditambah berapa gitu kan, terus per min 2X pangkat 2 ditambah bla bla gitu. Nah, kita kan udah mengetahui nih untuk pangkat terbesarnya itu 2 gitu kan. Nah, jadi kita nilainya itu nggak harus lengkap gitu, yang harus kita yaitu pangkat tertingginya yaitu sama pangkatnya itu sama dengan 2, maka kita tinggal ambil koefisiennya aja, yaitu 6 per min 1 yaitu sama dengan 6. Maka konsep yang ketiga ini juga sama dengan konsep yang tadi, yaitu konsep M sama dengan N, dimana jawabannya itu tinggal mengambil koefisiennya aja, yaitu A per B. Nah, untuk bentuk limit tak hingga yang kedua akan dijelaskan oleh rekan saya. Bentuk kedua dari limit tak hingga adalah limit X mendekati tak hingga. Akar AX kuadrat ditambah BX ditambah C dikurang akar PX kuadrat ditambah QX ditambah R. Ini adalah yang paling sering keluar di soal-soal, apalagi biasanya dalam mengajarkan soal ujian nasional. Untuk kasus seperti ini, kita cukup fokus ke nilai A dan P-nya. Kalau A dan P-nya sama, maka hasilnya tinggal B dikurang dengan Q, dibagi 2 akar A. Kalau A-nya lebih besar, itu disebut juga dengan tak hingga. Kalau A lebih kecil dari P, maka minus tak hingga. Untuk kedua kasus ini sebenarnya jarang banget untuk ditanyain. Nah, untuk gimana cara menggunakan rumusnya, maka kita akan latihan soal lagi. Contoh pertama, misalnya kita mempunyai limit X mendekati tak hingga sebagai berikut. Nah, jika dilihat ini sudah mirip dengan rumus, maka tinggal dijalankan saja rumusnya A dan P-nya. Nilainya adalah 4, berarti tinggal dimasukkan ke dalam rumus. B-nya adalah 7, Q-nya adalah 5, maka didapatkan 7 dikurang 5 per 2 akar 4, hasilnya setengah. Contoh kedua, misalnya kita mempunyai limit X mendekati tak hingga sebagai berikut. Nah, ini sudah jelas sebenarnya dia merujuk ke dalam bentuk yang kedua, tetapi bentuknya belum begitu mirip. Di sebelah kanan seharusnya dalam bentuk akar. Supaya dalam bentuk akar, maka harus dikuadratkan dulu, terus diberi akar lagi. Agar tidak merubah nilai tapi bentuknya sesuai dengan formula yang kita punya, maka dicoba untuk dirapikan terlebih dahulu. Lalu didapatkan limit X mendekati tak hingga untuk akar X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 dikurang minus X plus 1 dikurang. Nah, tapi tidak asal dikurangkan saja, karena minus X min 1 itu tidak sama dengan minus X min 1 dikurangin. Jadi harusnya minus X plus 1 dikurang X plus 1-nya dikuadratkan, selanjutnya diakarin, di mana akar tadi didapatkan bentuk X kuadrat plus 2X plus 1. Nah, bentuk ini sudah persis dengan formula yang kita punya. Tinggal dihitung B dikurang Q per 2 akar A. Selanjutnya akan diperoleh 3 per 2. Ini adalah dua bentuk kalau kita mau menyelesaikan limit tak hingga. Oke, selanjutnya kita akan membahas limit fungsi trigonometri. Ada beberapa rumus dasar yang akan kita bahas di sini. Yang pertama, limit X menuju 0 yang terbentuk dari sin X per X, maka hasilnya akan sama dengan 1. Kemudian, jika rumus ini kita perluas lagi, dengan apabila variabel X-nya mempunyai koefisien, yaitu seperti yang terlihat, limit X menuju 0 dengan sin AX per BX. Jadi di sini di atas terdapat koefisien A dan di bawah terdapat koefisien B. Jika keadaannya seperti ini, maka bisa langsung kita tulis hasilnya sama dengan A per B.
Selanjutnya, begitu juga jika kita jumpai dalam bentuk tangen. Jika limit X menuju 0 untuk tan X per X, maka hasilnya juga akan sama dengan 1. Kemudian, jika tan-nya diberi koefisien di depan variabel X, yaitu limit X menuju 0, tan Cx per dx, maka hasilnya akan sama dengan C per D. Selanjutnya, limit X menuju 0 untuk sin X per tan X akan sama dengan limit X menuju 0 pada tan X per sin X. Baik sinnya di atas ataupun di bawah, maka hasilnya akan tetap sama dengan 1. Kecuali di depan variabel X-nya ditemukan adanya koefisien. Maka kita bisa kembali lagi ke dua rumus yang di atas tadi. Adapun keterangannya, rumus ini berlaku apabila kita jumpai pada bentuk 0 per 0. Kemudian bentuk trigonometrinya harus dalam keadaan sin dan tan. Artinya jika kita jumpai dalam bentuk kosinus atau cos, maka kita harus memanipulasinya dulu dengan sedemikian rupa sehingga bisa digunakan sesuai rumus yang ada di atas tadi. Dan variabel sudutnya harus sama. Seperti kalau di atas 30 derajat, di bawah pun juga harus 30 derajat. Karena kita akan mempelajari limit fungsi trigonometri, maka kita juga harus memahami dulu nih beberapa rumus penting pada trigonometri. Di sini sudah disediakan beberapa rumus seperti rumus jumlah dan selisih sudut pada kosinus, kemudian ada rumus identitas trigonometri dasar, dan ada rumus sudut ganda. Rumus ini nanti akan kita butuhkan ketika kita menemukan soal-soal yang berkaitan dengan trigonometri, agar kita dapat memecahkannya dengan baik. Oke, untuk lebih memantapkan lagi pemahaman kita, yuk kita bahas soal berikut ini. Soalnya, tentukan limit X menuju 0 dari 1 dikurang cos kuadrat X per X kuadrat dikali kotangen X ditambah pi per 3. Penyelesaiannya, jika kita menemui 1 dikurang cos kuadrat X di sebelah kanan, maka kita ingat kembali rumus identitas trigonometri dasar, yang mana 1 dikurang cos kuadrat AX akan sama dengan sin kuadrat AX. Jadi, kita bisa langsung menggantinya atau substitusinya menjadi sin kuadrat AX. Dan di bawah sini, kuadrat X, ada kuadrat X, dan ada kuadrat sin X. Maka bisa langsung saja kita pecahkan. Di sini kita menjumpai limit fungsi trigonometri yang bisa kita sederhanakan, yaitu pada sin X per X, sebagaimana di rumus tadi, maka akan menghasilkan nilai sama dengan 1. Maka kita bisa langsung ganti menjadi 1. Maka sama dengan 1 dikali 1 dikali 1 per kotangen 0 ditambah pi per 3. Jadi si 0 ini kita substitusikan ke X. Nilai dari kotangen pi per 3 sama dengan kotangen 60. Yang mana kotangen 60 ini nilainya yaitu 1 per akar 3. 1 dikali 1 per 1 akar 3, jadi akarnya akan naik ke atas. Sehingga hasil yang diperoleh adalah sama dengan akar 3. Mudah bukan? Limit fungsi aljabar. Nah, sebelum teman-teman mempelajari limit fungsi aljabar, teman-teman perlu memahami konsep dasar limit, yaitu lim fungsi f(x) sama dengan L dengan X mendekati A. Tidak semua fungsi termasuk limit ya teman-teman, yaitu fungsi dapat dikatakan limit apabila memiliki syarat, yaitu dengan
lim fx dengan x mendekati a pangkat negatif, artinya a mendekati arah kiri sama dengan lim fx dengan x mendekati a pangkat positif, yaitu a mendekati arah kanan. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soalnya teman-teman, yaitu lim 2x plus 4 per 2x dengan x mendekati 2. Teman-teman tinggal memasukkan saja angka 2 ke dalam x, yaitu dengan mengganti 2 dikali 2 plus 4 per 2 dikali 2. 2 kali 2 sama dengan 4 ditambah 4 sama dengan 8. Nah, 2 dikali 2 sama dengan 4 jadi 8 per 2. 8 bagi 2 sama dengan 4. Nah, tidak terlalu sulit ya teman-teman. Semoga teman-teman paham ya. Lagi penjelasan materi mengenai limit, turunan, dan integral. Nah, ternyata matematika itu